Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Terima kasih kepada sobat-sobat Bledek yang sudah mendukung channel Bledek Kantil, sudah subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Bahkan ada yang sudah membunyikan tombol loncengnya. Untuk komentar insya Allah akan Bledek jawab sesuai dengan kapasitas dari Bledek Kantil. Oke, semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Di kesempatan kali ini Bledek mau berbicara atau berbincang-bincang tentang pekerjaan yang cocok untuk orang-orang elemen kayu. Elemen kayu ini wetonnya legi. Kilas balik sedikit tentang elemen. Yang mau Bledek bicarakan di sini ada 5 elemen. Memang di beberapa kebudayaan itu ada yang 4 elemen, 5, 6, bahkan ada yang 7 elemen. Namun yang Bledek bicarakan di sini adalah yang 5 elemen, yaitu api, tanah atau bumi, logam, air, dan kayu. 5 elemen ini dikonversikan ke pasaran yang ada di Jawa ya, kebudayaan Jawa, yaitu paing, kliwon, pon, wage, dan legi. Jadi paingnya itu api, kliwonnya itu tanah atau bumi, terus logam itu pon, air itu wage, dan kayu itu legi. Memang untuk urutan di kalender sama urutan untuk elemen itu memang berbeda. Jadi kalau urutan di elemen itu dari paing, terus kliwon, terus pon, wage, terus legi. Itu beda sama yang di kalender. Oke. Yang Bledek bicarakan di sini adalah yang elemen legi, elemen kayu atau weton legi. Kita ambil kata kuncinya dulu tentang kayu. Kayu itu sifatnya bisa dibentuk. Kayu itu juga keras tapi bisa dibentuk, lembut, tidak membutuhkan peleburan api ya, semacam api untuk melebur, untuk bisa melunakkan. Beda sama logam. Kalau logam itu harus dilebur api. Tapi kalau kayu tidak. Kayu itu hanya dibentuk bisa tanpa api. Namun membentuk kayu itu harus memakai logam. Logam itu nanti berbentuknya pisau, pedang, arit, dan semacamnya. Oke, jadi kata kuncinya kayu itu bisa dibentuk. Kayu itu memang sifatnya keras tapi tidak terlalu keras semacam besi dan logam lainnya. Terus kayu itu memiliki banyak manfaat. Terus kayu yang masih dalam pohon, berbentuk pohon, itu bisa merindangi orang-orang dari sinar matahari ya, melindungi orang-orang. Jadi kalau pohonnya rindang, jadi teduh, meneduhkan, dan semacamnya. Itu kurang lebih kata kuncinya semacam itu. Terus kita cari pekerjaan yang cocok untuk elemen kayu ini apa. Pekerjaan yang cocok untuk elemen kayu ini antara lain adalah 1, bisa jadi tukang, itu tukang kayu. Kalau di konstruksi atau bangunan juga bisa, itu semacam nanti berbentuk mebelnya atau kusen, pintu, dan sebagainya yang masih berhubungan dengan kayu. Terus bisa menjadi perajin dari kayu-kayu. Bisa menjadi pedagang mebel atau semacamnya, atau peralatan dapur yang berbentuk atau yang masih berhubungan dengan kayu. Bisa berdagang buku, karena buku itu juga
asalnya dari kayu. Jadi kertas, buku dan semacamnya itu kan berasal dari kayu. Itu bisa sebagai pekerjaan yang cocok. Itu masih tingkatan yang kecil ya. Kalau tingkatan yang besar mungkin bisa memiliki pabrik pengolahan kayu, pabrik kertas, terus ya yang masih berhubungan dengan produk kayu. Bisa juga untuk yang pekerjaan lainnya itu mungkin bisa menjadi kalau di PNS dan semacamnya bisa bekerja di dinas-dinas lingkungan hidup, dinas-dinas lingkungan lah yang berhubungan dengan lingkungan itu bisa. Jadi sebetulnya orang elemen kayu bisa bekerja di mana saja. Cuman kan yang lebih cocok dan kemungkinan bisa berkembang itu yang masih berhubungan dengan kayu, elemen kayu. Jadi kalau mungkin jadi pegawai negeri juga bisa, karena di pegawai negeri juga ada divisi-divisi tentang lingkungan, tentang pengolahan kayu, tentang untuk perkebunan itu juga bisa, tanaman dan sebagainya itu juga bisa. Jual tanaman itu juga bisa karena tanaman itu ada unsur kayunya. Sebetulnya banyak untuk orang-orang yang berelemen kayu untuk berusaha atau bekerja di bidang yang masih ada unsur kayunya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari Ki Bledek Kantil. Mungkin bisa mengilhami sobat-sobat Bledek untuk mencari pekerjaan apa sih yang cocok untuk dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.